Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Cahyadi dalam mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Ikutan Ternak dengan topik produksi edible hasil ternak dan pemanfaatannya. Khusus untuk kali ini kita akan membahas tentang rambak dan krecek. Sebelum memulai perkuliahan kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Dan selanjutnya, jangan lupa untuk melakukan presensi pada website ocw.uns.ac.id. Karena pada beberapa materi sebelumnya saya belum sempat menyampaikan hal ini, jadi pengertian hasil ikutan ternak atau byproduct itu adalah hasil peternakan yang bukan hasil produk utama. Nah, byproduct ini akan mempunyai nilai tambah ketika sudah melalui proses pengolahan sehingga bisa dimanfaatkan lebih lanjut eh, untuk konsumsi manusia. Berikut adalah sumber komoditas dari kulit. Jadi secara konvensional itu dihasilkan oleh ternak sapi, kemudian kerbau, kemudian ada kambing, domba, kemudian reptil. Nah, belakangan berkembang juga ada kulit dari burung, kemudian ada kulit dari kelinci, dan hewan-hewan yang barangkali tidak terlalu familiar dengan kita. Kita ada kulit katak, ikan hiu, ikan pari, dan selanjutnya. Nah, untuk pemanfaatan kulit hewan itu biasanya hewan ternak setelah dipotong khusus untuk komoditas peternakan gitu ya. Setelah dipotong itu kan dilakukan pengulitan. Nah, pengulitan bisa dilakukan di lantai maupun di gantung. Nah, kulit hewan segar ini kemudian itu harus diolah dengan segera. Apabila tidak diolah maka riskan sekali mengalami kerusakan atau mengalami pembusukan. Nah, untuk pengawetannya, kulit ini, kulit segar ini bisa dilakukan dengan pengeringan, kemudian penggaraman atau pemikelan. Nah, eh, kulit yang telah mengalami pengawetan ini dengan cara pengeringan, kemudian penggaraman atau pemikelan itu disebut dengan kulit mentah. Nah, kulit mentah ini biasanya digunakan untuk menghasilkan yang pertama ada gelatin untuk industri gelatin. Bentuk produknya bisa berupa kapsul, permen, kemudian selai, campuran dari selai. Kemudian yang kedua, kulit tadi, kulit mentah ini masuk ke industri penyamakan kulit. Jadi disebut dengan kulit sama, bisa untuk sepatu, kemudian baju, kemudian jaket gitu ya. Kemudian sarung tangan dan sebagainya gitu, ikat pinggang dan seterusnya. Dan yang selanjutnya bisa masuk ke industri lem. Ya, ini untuk menghasilkan lem kulit atau dikenal dengan istilah hide glue. Berikut adalah manfaat kulit ternak bagi kebutuhan manusia. Untuk bahan pangan bisa berupa gelatin, kemudian rambak dan krecek yang akan kita bahas pada hari ini gitu ya. Jadi untuk bahan pangan dia masih bisa digunakan sebagai bahan pangan atau bahan yang langsung bisa dimakan. Selain itu juga digunakan sebagai bahan non pangan. Itu bisa berupa gelatin dan kulit proses. Ya, bisa berupa ikat pinggang, kemudian jaket kulit, kemudian sarung tangan kulit, dan seterusnya. Ini sangat diminati oleh orang-orang yang memiliki uang gitu untuk mendapatkan kulit yang asli karena lebih tahan lama. Dan kalau untuk di negara yang 4 musim dan ketika musim dingin itu sangat berguna jaket kulit ini untuk melindungi kita dari kedinginan. Ini pemanfaatan kulit sebagai bahan pangan. Jadi ada kerupuk rambak di sini. Mungkin kalian suka gitu ya. Kerupuk rambak gurih-gurih gimana gitu ya. Kemudian bisa berfungsi sebagai gelatin. Gelatin sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan fokus di kerambak. Jadi untuk bahan dari kerupuk rambak itu bisa dari kulit ternak, kemudian juga bisa dari cakar ayam. Karena cakar ayam atau seng ayam itu dia memiliki kandungan gelatin yang cukup tinggi juga. Jadi gelatin kalau dikeringkan akan kemudian digoreng akan menjadi seperti ini kerupuk-kerupuk gitu ya. Kemudian untuk analisisnya itu bisa berupa daya kembang. Jadi untuk
orang-orang tradisional itu menggunakan jewawut atau pasir kuarsa dalam menggoreng apa namanya ramba ini agar dia mendapatkan kerupuk yang kembangnya bagus. Kemudian daya patah, kemudian kadar dari protein, lemak, air, dan water activity. Kemudian secara organoleptik yang meliputi rasa, kerenyahan, dan sebagainya itu menjadi tolak ukur atau indikator kualitas dari kerupuk ramba. Untuk caranya sendiri, jadi cara untuk menghasilkan ramba itu yang pertama kulit itu dicuci gitu ya. Kemudian kalau kulitnya kulit kering butuh direndam jadi dia agak mengembang gitu ya. Kemudian bulu atau rambut atau sisik itu harus dibuang atau dipisahkan dari kulit. Bisa dilakukan dengan menggunakan air panas maupun pengapuran. Kemudian pencucian kedua untuk menghilangkan bahan-bahan ini tadi. Kemudian direbus, dipotong-potong, direndam dengan bumbu untuk menghasilkan rasa tertentu. Kemudian setelah direndam dengan bumbu itu dikeringkan. Nah setelah dia kering kita lakukan penggorengan. Kemudian untuk prinsipnya, untuk membuang bulu atau rambut itu bisa dilakukan dengan pencelupan pada air panas. Untuk kulit kelinci kurang lebih 50 derajat Celcius selama 5 menit. Sedangkan untuk menggunakan teknik pengapuran itu bisa menggunakan larutan kapur tohor atau CaO gitu ya untuk memperlunak dan membuang atau memisahkan sisa daging dari permukaan kulit sehingga bulu dan daging yang menempel itu mudah dihilangkan, itu guna pengapuran. Kemudian untuk memucatkan warna, membunuh mikrobia, kemudian meningkatkan rendemen, kemudian mekar dan menggelembung bila digoreng. Konsentrasinya adalah 1-4 kg kapur dalam 1 liter air. 3-4% dengan 300-400% air dari berat kulit gitu ya. Kemudian rendam 1-4 hari, aduk setiap pagi dan sore, kemudian buang bulu dengan dikerok dengan pisau tumpul atau pisau lain gitu ya. Kemudian bulunya harus dibuang. Kemudian tahap berikutnya adalah pencucian. Jadi kulit itu dicuci untuk menghilangkan sisa kapurnya tadi. Kemudian hal ini dilakukan agar tidak terjadi pembengkakan kulit. Kemudian kapur terikat, airnya keluar banyak gitu sehingga menyebabkan rasanya lebih renyah. Kemudian proses pencucian ini dilakukan dengan air bersih yang mengalir. Kemudian sisa kapur dianggap hilang. Kemudian dengan cara kulit dites pada indikator phenolphthalein. Jadi untuk menunjukkan warna putih seluruhnya. Itu menandakan bahwa kapur sudah hilang dari kulit. Kemudian tahapan berikutnya adalah perebusan. Untuk mengembangkan struktur tenunan kolagen yang ada di dalam kulit, maka perlu dilakukan perebusan. Naiknya suhu perebusan itu akan mengakibatkan suatu gerakan dari ikatan rantai di dalam tenunan kolagen yang ada di dalam kulit. Itu dianggap sebagai titik awal atau suhunya kurang lebih 60 derajat Celcius untuk mencapai pengembangan yang optimal dari tenunan kolagen tersebut. Nah, tenunan kolagen ini itu membentuk gelembung-gelembung udara dan itu akan menyebabkan bergerak gitu ya tenunan tadi sehingga dia bisa mengembang. Nah, kulit yang dimasukkan ke dalam air mendidih 97 derajat Celcius untuk mematangkan kulit. Kemudian untuk sebagai tanda apakah kulitnya sudah matang atau belum itu dapat dilakukan dengan cara menusuk kulit dengan garpu. Nah, apabila sudah lembut gitu ya, kemudian kulit diangkat dan didinginkan. Ini ada salah satu penelitian pengaruh lama perebusan pada rambak kulit kelinci. Jadi penelitian ini menggunakan waktu 0 sampai 120 menit dengan selisih waktu 15 menit. Nah, hasilnya adalah kadar air kerupuk rambak setelah digoreng itu berbeda.
pada perebusan 0 menit atau tanpa perebusan, kadar airnya tinggi karena jaringan masih terikat dengan air yang sulit dihilangkan dengan pengeringan. Kemudian hasil terbaik adalah lama perebusan 60 sampai 75 menit. Ya ini rambak yang dihasilkan dia mengembang secara sempurna atau secara maksimal karena anyaman kolagen mengembang dengan sempurna. Kemudian kolagen mengalami gelatinisasi sehingga kolagen tidak mengembang lagi, itu apabila kulit direbus lebih lama. Kemudian setelah direbus, kulit dikeringkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air sampai batas tertentu. Apa yang mendasari hal ini, yaitu untuk mengurangi kemampuan mikrobia untuk hidup di dalam kulit kering ini. Sehingga apabila kadar airnya sedikit, maka mikrobia tidak hidup sehingga menjadi lebih awet. Kemudian setelah kering dilakukan penggorengan. Jadi penggorengan itu dilakukan dengan cara kulit kering tadi direndam dalam minyak goreng, kemudian dipanaskan kurang lebih pada suhu 80 derajat Celcius selama 5 menit, kemudian diperam selama semalam. Setelah itu dipanaskan lagi pada suhu 80 derajat Celcius selama 10 menit dan digoreng dengan suhu tinggi pada suhu 160 derajat Celcius sampai mengembang dengan sempurna. Nah, untuk kandungan gizi dari rambak kulit sapi per 100 gram adalah ini. Jadi sebagian besar dari rambak sapi itu adalah protein atau 83% gitu ya. 83 gram. Kemudian 4 gram lemak, mineralnya 1 gram, yang terdiri dari mineral kalsium 5 mg, fosfor 10 mg, kemudian kandungan airnya adalah kurang lebih 12 gram dengan energi 268 kalori. Energinya ini barangkali diperoleh dari lemak yang ada di sini gitu ya. Jadi rambak itu kandungan gizinya adalah seperti ini. Kemudian rambak kulit sapi ini salah satu kandungan atau salah satu resep gitu ya untuk menghasilkan rambak sapi. Jadi kulit sapi kurang lebih 1 kilo, kemudian bawang putih seperempat ons, garam setengah ons, gula seperempat ons, kemudian air kapur secukupnya. Caranya ini jadi bisa kalian lakukan di rumah. Kulit direndam dalam air kapur selama 48 jam, kemudian bulunya dikerok atau rambutnya dikerok, kemudian bentangkan, jemur, potong bila sudah kering, kurang lebih 3 kali 5 cm. Bumbu dihaluskan, kemudian potongan kulit direbus dengan bumbu sampai masak. Ciri-cirinya tadi ditusuk lembut atau kulitnya menjadi transparan. Kemudian angkat, tiriskan, jemur kering. Kemudian setelah kering itu dilakukan penggorengan dengan api kecil sampai dia agak mekar, kemudian dengan api yang besar untuk mendapatkan kerupuk rambak yang lebih mengembang gitu ya. Kemudian dinginkan dan kemas. Selesai proses pembuatan rambak. Kemudian ini salah satu bahan atau salah satu resep untuk menghasilkan keripik kulit cakar ayam. Jadi kalau kalian nanti habis kuliah dari peternakan gitu ya, bingung cari pekerjaan, kemudian memiliki jiwa wirausaha, bisa lakukan ini gitu ya. Jadi untuk keripik kulit cakar ayam, ya bahannya tentu cakar ayam, kemudian garam, merica, bawang putih, bubuk cabai, pewarna, dan sebagainya. Ini bisa kalian develop, kembangkan menjadi variannya rasanya macam-macam gitu, yaitu apalagi sekarang anak-anak milenial itu memiliki ide yang inovatif, kemudian banyak, jadi bisa develop produk itu ke macam-macam bentuk, rasa, dan sebagainya. Untuk cara membuatnya kurang lebih sama, jadi harus dibersihkan cakarnya, kemudian direbus ke bumbu, kemudian dikukus, jemur, kemudian goreng. Singkat cerita demikian. Kemudian ini cara untuk mencuci
rambak cakar ayam. Jadi bisa menggunakan air kapur, kemudian dicuci dengan air mengalir, kemudian dimasukkan ke dalam panci untuk direbus, kemudian ini sudah tadi kita diskusikan sebelumnya. Kemudian untuk teknik pengulitan, eh, untuk cakar itu kita harus potong kukunya, kita tahu jarinya, kemudian belah bagian belakang dalam kaki dengan pisau sehingga ujung jari pangkal sampai ke bawah itu ketemu gitu ya. Nanti tinggal dibuka. Kemudian jika sudah terbelah, kupas mulai bagian atas ke kaki hingga ujung jari. Kemudian usahakan jangan sampai kulitnya terputus untuk mendapatkan produk yang bagus dan sempurna. Kemudian potong urat kaki yang berhubungan dengan gunting, kuliti bagian jari yang lain, kemudian keluarkan semua tulang dan jari dari kulit. Kemudian bumbu disiapkan, dimasukkan ke dalam kulit tadi gitu ya. Kemudian jemur sampai kering, kemudian digoreng dan dikemas. Itu untuk membuat kerupuk dari cakar ayam. Kemudian ini beberapa nutrisi yang terdapat dalam kerupuk rambat. Ada protein kolagen itu kurang lebih 90%. Kemudian ada mineral, kalsium, fosfor, besi 0,04%. Kemudian ini untuk MSG-nya gitu, jadi bisa menambahkan MSG, magnesium glutamat. Kemudian ada asam moliat sedikit gitu, ada eh, apa namanya, bisa ditambahkan ketika penambahan bumbu dan sebagainya gitu ya. Kemudian untuk mengetahui kualitas dari ramba itu bisa dilakukan pengecekan kadar lemak dengan metode Sochlet. Kurang lebih lemaknya 3,84% per 100 gram. Kemudian pengukuran kadar protein itu dengan metode Heldal kurang lebih 82,91%. Jadi beragam tergantung bahan dari keripik rambanya. Kemudian ini kandungan nutrisi kerupuk kulit sapi, kerbau pada tahapan proses pembuatan kerupuk. Jadi kerbau mentah, sapi mentah, dan seterusnya sampai menjadi kerupuk kerbau dan kerupuk sapi. Kadar airnya berkurang, kadar lemaknya segini, dan kadar proteinnya adalah 60-an. Gitu ya. Kadar lemaknya cukup tinggi ya, karena memang nanti ada minyak di situ ya. Sudah digoreng, ada minyak yang tersisa. Nah, untuk kering gitu ya kita lihat. Nah, untuk kering dia sebagian besar adalah protein, lemaknya sedikit sekali, dan kadar airnya juga sedikit. Kemudian ini semakin lama perebusan maka semakin tinggi kualitas kerupuk, yaitu pada suhu 90 derajat Celcius selama 90 menit. Warna putih kekuningan, pengembangan lebih merata. Jadi ini berdasarkan hasil riset harusnya. Jadi kalau kalian mau penelitian yang ringan-ringan bisa salah satunya membuat rambak ini dengan variasi suhu dan sebagainya untuk tugas akhir. Kemudian ini kulit mentah, kemudian direbus selama 15-30 menit, kemudian dikapurin gitu ya, atau dikapur gitu ya, kemudian dibersihkan, dipotong, dijemur, kemudian digoreng, nanti dapat kerupuk yang siap dikemas. Kemudian kulit yang bersih dari lapisan epidermis, bulu, kotoran, penggunaan kulit segar, suhu dan lama penggorengan tidak terlalu tinggi dapat memperbaiki pengembangan, bentuk, warna, rasa, dan kerenyahan dari kerupuk rambak. Kemudian pengembangan yang baik akan menghasilkan warna kerupuk yang putih kekuningan. Suhu dan lama penggorengan sangat mempengaruhi warna kerupuk. Jadi tidak boleh terlalu panas sekali gitu ya, dan tidak, atau kalau panas sekali dia proses penggorengannya menjadi lebih singkat. Kemudian kerupuk rambak juga harus bersih dari kandungan logam berat gitu ya. Nanti untuk standar-standarnya ada. Jadi rambak ini kalau kalian misalkan mau konsumsi rambak itu harus diyakinkan betul bahwa kulit sebagai bahan dasar pembuatan rambaknya, misalkan kulit ternak sapi itu diperoleh dari
RPH yang halal pastinya kemudian dikelola langsung oleh industri pengelolaan ramba itu. Karena Indonesia itu cukup banyak mengimpor kulit mentah gitu dari luar yang seharusnya itu digunakan untuk pembuatan sepatu atau yang lainnya gitu ya. Itu di Indonesia gitu itu digunakan juga untuk menghasilkan kerupuk ramba atau krece. Oleh karena itu bisa kalian bayangkan gitu ya, kulit mentah yang sudah di pickle, diberikan pickle gitu ketika mengolahnya itu akan mengandung logam berat yang sedemikian banyak gitu ya. Nah, apabila itu kita konsumsi maka akan menimbulkan penyakit bisa berupa liver, penurunan IQ, gagal ginjal, saraf, pencernaan, bahkan bisa sampai kematian. Jadi penggunaan krom pada proses pemikelan kulit menjadi kulit mentah itu bersifat karsinogen gitu ya. Jadi harusnya tidak boleh dimakan oleh manusia. Kemudian pada ramba itu juga ada asam oleat gitu yang merupakan asam lemak tidak jenuh dengan satu ikatan rangka pada atom C nomor 9 atau disebut dengan omega 9, itu sangat mudah teroksidasi. Kemudian ada kadar triolin dan diolin yang tinggi, itu yang terperangkap dalam pori-pori kerupuk dapat mengakibatkan kerupuk kulit mudah menjadi tengik. Jadi ini penyebab kerupuk ramba menjadi tengik. Saya kira itu untuk materi kerupuk ramba dan krece. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom komentar. Apabila dirasa materi ini bisa bermanfaat untuk kalian bisa lakukan share, kemudian like dan subscribe YouTube channel saya. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di pekan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.